Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Putri Arianti, NIM 2113330000909, kelas 2 PGSD A4. Legenda si Malin Kundang. Dahulu kala, di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang janda bernama Mande Rubaya. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin sangat disayangi oleh ibunya, karena sejak kecil Malin Kundang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Malin dan ibunya tinggal di perkampungan nelayan. Ibunya sudah tua, ia hanya bekerja sebagai penjual kue. Pada suatu hari, Malin jatuh sakit. Tubuhnya mendadak panas sekali. Mande Rubaya tentu saja sangat bingung. Tidak pernah Malin jatuh sakit seperti ini. Mande Rubaya berusaha sekuatnya untuk mengobati Malin dengan mendatangkan tabib. Nyawa Malin yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia makin disayang. Demikianlah Mande Rubaya sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya, Malin juga amat sayang kepada ibunya. Ketika sudah dewasa, Malin berpamit kepada ibunya untuk pergi merantau. Pada saat itu, memang ada kapal besar yang merapat di Pantai Air Manis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari-hari berlalu terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. Jika ada ombak dan badai besar menghempas ke pantai, dadanya berdebar-debar. Ia menengadah kedua tangannya ke atas, sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi, semua awak kapal atau nahkoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Itulah yang dilakukan Mande Rubaya setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia. Jika berjalan, ia mulai terbungkuk-bungkuk. "Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintih Mande Rubaya tiap malam. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar, Malin belum juga datang menengoknya. Namun ia yakin bahwa suatu saat Malin pasti akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebaran keras. Dia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya, si Malin Kundang. Belum lagi tetua desa sempat menyambut. Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. "Malin anakku," katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat menggendongnya ke sana kemari. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?"
Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Anakku, aku ini Mandi Rubaya hampir ibumu, tidak percaya pada Malin perlakuan Kundang menghiraukan anaknya. perkataan ibunya. Ia jatuh terduduk Pikirannya sambil sedang kacau berkata karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan dekil." Wanita tua itu terkapar di pasir. Mandi Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika Kala sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditadahkannya ke langit. Ia kemudian berseru dengan hatinya yang pilu, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Disusur sambaran petir yang menggelegar, seketika kapal itu hancur berkeping-keping. Kemudian terhempas ombak hingga ke pantai. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu, berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Jadi, pesan moral yang dapat diambil dari legenda si Malin Kundang adalah kita harus tetap hormat dan berbakti kepada kedua orang tua kita dalam kondisi apapun, dan kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita. Terima kasih.